Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Oke kakak-kakak, hari ini kita kembali lagi di acara Podscout UKM Pramuka UNM. Wah, tak terasa ya kak, kita sudah beberapa kali mengupload video Podscout. Semoga kakak-kakak bisa menambah ilmu dari kegiatan kita pada kali ini. Oke kak, tidak kalah seru dan menarik dari pemateri-pemateri sebelumnya. Kali ini kita kembali mendatangkan narasumber berskala nasional kak, dari Kuartir Nasional, di mana kakak kita satu ini adalah merupakan pelatih di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, jauh-jauh dari Jakarta dan bersuku Minang. Kita langsung saja perkenalkan kepada kakak narasumber kita pada hari ini, yakni Kak Alfian. Selamat siang kak. Selamat siang, salam Pramuka. Ya. Bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah di tengah pandemi. Alhamdulillah, ya Tuhan masih memberikan kesehatan di tengah pandemi ini dan tetap waras. Yang penting waras. Sehat berpikir ya kak? Ya, karena kalau nggak sehat berpikir pasti nggak sehat badan. Oke kak. Ya. Tadi sebelum masuk di kegiatan ini sudah bincang-bincang tadi bersama Kak Alfian, di mana pengalaman kepramukaannya Kak Alfian ini sungguh sudah tidak diragukan lagi, mulai dari tingkat gugus depan sampai di kuartir cabang, kemudian di kuartir daerah, lanjut di kuartir nasional, dan sampai pramuka di luar negeri. Sungguh luar biasa sekali kak. Bisa diceritakan sedikit kak mengenai pengalaman-pengalaman yang berkesan selama menjalani masa peserta didik sampai bisa berpramuka di luar negeri? Mungkin tidak semua ini kak yang bisa mengalami hal-hal seperti itu kak. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya tertarik waktu itu masuk pramuka karena saya melihat ya ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Waktu saya masih SD dulu, kayaknya enak gitu. Terus kita boleh pakai kacu gitu ya. Lalu saya masuk dan dari situ sepertinya saya terbius. Ya. Saya pernah jadi pemimpin barung, terus jadi pratama. Kayaknya enak banget ikut jambore segala macam. Tapi menjelang saya sudah penegak, saya SMA, ada sesuatu yang lain yang masuk dalam pikiran saya, bahwa di sini saya bisa bergaul dengan siapa saja tanpa batas, apakah itu agama, ras dan sebagainya. Dan kita hanya mengusung satu ideologi Republik Indonesia. Nah, itu yang membuat saya akhirnya betah. Pada tahun 1972 ketika itu masih awal-awalnya Dewan Kerja ya, karena Dewan Kerja ini kan mulai ada secara formalnya di nasional itu tahun 1971 ketika ada perkemahan Wirakarya di Gisting, Lampung. Nah 72 Jakarta mulai bikin di cabangnya, kalau di daerahnya sudah ada. Lalu saya pertama jadi sekretaris, lalu karena ketuanya nggak tahu kemana saya jadi ketua, jadi beban. Dan kami berangkat pertama kali kegiatan penegak yang nasional gitu ya. Kalau penggalang kan ikutnya ELT, jambore gitu ya. Ketika itu jambore nasional belum ada. Jadi saya sedih banget jadi penggalang, nggak pernah ngerasain jambore nasional karena nggak pernah ada. Karena jambore nasional pertama itu kan tahun 1983. Jadi saya nggak dapet gitu. Enggak deh. Iya, tahun 83 kira-kira gitu. Bukan 83. 1973 jambore nasional pertama. Jadi saya udah nggak pernah ngerasain gitu karena sudah jadi penegak kan. Nah, tapi saya bersyukur saya menghadiri namanya dulu Perpanitran Nasional 2 di Bedugul, Bali. Perpanitran itu sekarang namanya Raimuna, Perkemahan Penegak Pandega Putri Putra. Ada yang tanya, kenapa kak putrinya dulu baru putra? Putri mesti dijaga dulu karena dia pabrik orang gitu. Kalau enggak nanti pabrik orangnya hancur. Nah, jadi putri harus dihormati. Nah, pada Perpanitran Nasional 2 saya ikut di situ. Lalu kemudian karena kebetulan lagi ini takdir ya, kalau saya bilang kebetulan nggak boleh, nanti Tuhan marah nih skenario. Jadi
saya dapat beasiswa setahun ke Amerika. Saya tinggal di Amerika setahun. Saya aktif pada Boy Scout of America di sana dan iseng-iseng nyoba, akhirnya jadi Eagle Scout gitu. Yeah. Di Troop 6 Bergen County Council, Ridgewood, New Jersey, di negara bagian New Jersey dekat New York. Nah, kemudian saya pulang karena itu beasiswanya cuma setahun. Yeah. Pertukaran pelajar. Saya tinggal di keluarga Amerika. Dia hampir 100 km, hampir 1000 km keliling tempat saya tinggal, nggak ada orang Indonesia sama sekali. Jadi ya bisa kampungan juga karena bahasa Inggrisnya juga terpaksa harus bisa gitu kan. Nah, saya pulang, lalu ketika itu ada Perpanitra diganti menjadi Raimuna di Karangkates. Nah, tahun 1978 dan ada perkemahan Wirakarya pertama yang kemarin diperingati dengan KPN, yang sebetulnya bukan yang pertama tapi Asia Pasifik yang pertama. Sebelumnya ada perkemahan Wirakarya di Jatiluhur, kemudian di Cihideng, kemudian di Gisting, kemudian di Minasatene. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa, diakui sebagai Asia Pasifik Community Development Camp di Lubak Harjo tahun 1978. Tapi ketika itu memang kita baru pertama kali membuka jalan dan sebagainya. Pulang dari sana ada Muspanitra Nasional 3, saya diajak jadi sangga kerja, terus nggak tahu kenapa nasib mencemplungkan saya jadi anggota DKN. Yeah. Nah, dari sana selesai DKN, saya hanya aktif di gugus depan membina. Saya pikir saya sudah kelar KML, ngapain lagi gitu kan. Jadi sudahlah, sambil saya mencari kehidupan kerja, tapi saya nggak mau terlepas dari dunia yang saya anggap sangat menyenangkan ini. Saya membuka gugus depan. Saya bikin gugus depan lengkap, ada siaga, penggalang, penegak, pandega, luar biasa banget. Nah, lalu pada tahun 2004, pada tahun 2002, saya dapat kontrak kerja ke Brunei, mengurusi radio televisi Brunei karena saya orang televisi ini juga nih, gaya ya. Saya pernah jadi kepala pemberitaan TPI. Gitu. Yeah. Nah, Brunei juga saya tetap aja gitu dengan pengakap Brunei. Gitu. Nah, pulang dari sana, Susi Yuliati, ketua DKN ketika saya wakil ketua manggil, tapi ini Kuarnas lagi perlu bantuan, SOS. Saya datang, kita rapat, bertepatan dengan kita rapat itu, tsunami terjadi di Aceh. Lalu ketika, saya sudah kenal dengan Kak Kuarnas Azwar itu dari zaman kuliah karena beliau adalah ketua Dewan Mahasiswa UI, saya mahasiswa UI ketika itu. Dan kalau beliau Dewan Mahasiswa, saya kebetulan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa, jadi ya setengah aktivis juga kan. Gitu. Mohon maaf nih para mahasiswa ya, Anda kan baru sekarang, kalau saya udah lama gila gitu. Nah, saya dipanggil, terus udahlah sekarang nggak usah bicara yang lain-lain dulu, bisa nggak tanganin Aceh? Lalu kami mulai menyusun ketika itu tim-tim advance. Makanya di dalam laporannya bahwa Pramuka Aceh sudah ada di lokasi 5 menit setelah tsunami, sedangkan pramuka lain itu menyusul dalam jangka waktu 1 minggu. Kita sudah mengirimkan rombongan dengan Hercules ke sana. Nah, lalu selesai masa tahap pertama itu ya, tahap tanggap darurat. Lalu ada tawaran dari WOSEM buat daerah-daerah yang terkena tsunami. Saya dipanggil lagi, ini WOSEM gimana, kamu bisa nggak bikin proposal supaya kita dapat duit buat bangun Aceh? Saya buat proposal, 11 proposal untuk penghijauan, kemudian trauma healing, itu yang pertama kali sehingga akhirnya menjadi tren. Trauma healing ini bagaimana orang yang sudah kena bencana terus merasa, waduh nggak berdaya hidup lah, apalagi anak-anak kecil gitu. Nah, kita buat trauma healing, lalu ada perpustakaan karena banyak buku-buku yang hilang. Lalu kita buat lagi perbaikan tambak karena ada tambak yang tergerus air dan kemudian tidak bisa digunakan, lalu menanam mangrove di situ dan membuat taman-taman bermain buat anak-anak seputaran sana, dan kemudian juga kita melakukan perbaikan-perbaikan kecil di berbagai sekolah. Saya kirim, tidak berharap lah gitu. Ternyata WOSEM menyetujui seluruh proposal saya ya, dengan nilai kurang lebih sekitar
hampir pada waktu itu 3 miliar. Sedangkan Malaysia cuma dapat sekitar 100 juta gitu, terus India dan Madagaskar. Nah kita mau, satu lagi ada perbaikan pelelangan ikan kita bikin. Jadi ada 11 proyek sebetulnya pada waktu itu. Nah karena ini kemudian datanglah perwakilan dari, karena uang yang dikumpulkan dari WOSOM ini uang dikumpulkan oleh pramuka seluruh dunia untuk menjadi bantuan tsunami. Datang perwakilan WOSOM dan kemudian itulah kita diberikan gelar sebagai The Master of Community Development. Makanya sesudah itu setiap negara di luar Indonesia, karena mereka tahu sejarah kita dari mulai tahun 1964, kemudian 78 itu Asia Pasifik, maka setiap daerah yang mau bikin PW, namanya Community Development, itu harus konsultasi sama Indonesia. Itu satu. Nah, di samping lain lagi bahwa ide Dewan Kerja itu dari Indonesia, sehingga semua yang mau bergerak tentang Dewan Kerja itu nanya ke Indonesia seluruh dunia. Nah itu ceritanya. Terus ya yang ngurusin Kuarnas lah kan. Yeah. Karena ini lalu kita ikut konferensi di Tokyo, konferensi Asia Pasifik. Saya disuruh pidato tentang scouting and the community. Saya bilang saya nggak mau judul, boleh nggak judul ini saya ganti? Yeah. Karena scouting, kata N itu menyatakan bahwa ada dua hal yang berbeda yang digabungin, you and I. Ya. Terus gimana dong? Saya bilang saya ingin scouting in the community. Karena kepramukaan itu adalah bagian dari masyarakat. Lalu di situ saya cerita bagaimana kondisi kita dengan tsunami, bagaimana ada di sini Saka, ada bagaimana segala macam. Habis itu ada pemilihan pengurus, kan dia di Asia Pasifik itu ada komite yang jumlahnya 9 orang, lalu di bawahnya ada subkomite, ada 5 subkomite. Jadi para waka itu ada 5. Youth program ini bina muda, adult itu bina wasa, kemudian ada manajemen ini orgakum, lalu ada yang namanya fundraising ini keuangan, prasarana, lalu scouting profile humas. Ketika selesai sebuah sidang komisi, saya dipanggil. Alfian, lu jangan kemana-mana ya. Kenapa? Mau ada pelantikan, terusannya apa? Kamu kepilih jadi chairman. Gila, anak baru jadi chairman gitu. Untuk sejarah pertama kali dalam WOSOM itu adalah ketika seorang yang baru pertama kali masuk jadi chairman itu ya saya nggak tahu juga kenapa gitu. Saya jadi chairman di program. Nah ketika itulah kemudian kita memperbaiki Dewan Kerja Asia Pasifik yang namanya Young Adult Member Group yang terdiri dari negara-negara Asia Pasifik ini kan ada 24 negara, sekarang sudah 27, ketika itu 24. Nah kemudian disitulah saya membuat sebuah program yang kemudian sampai sekarang banyak ditiru. Jadi what is great about scouting, jadi anak-anak itu bikin video memperlihatkan kenapa sih pramuka itu keren. Nah, itulah kemudian yang kita adopsi menjadi slogan Jambore Nasional di 2016, keren, gembira, asik. Udah, terus habis itu ya selesai di tahun 2009. Terus Alfian, kamu terus ya capek asli. Udah kamu masuk dia, ini kamu kan udah ngurusin anak muda, sekarang ngurusin orang tua. Lagi itu tiba-tiba, nah saya pulang dari konferensi dunia di Korea, konferensi WOSOM di Korea. Saya dapat surat dari kantor pusat WOSOM di Jenewa, kirimkan ke Kak Azrul, Kak Kuarnas, tebusin ke saya bahwa mereka memutuskan untuk menunjuk saya sebagai perwakilan Asia Pasifik untuk menjadi anggota Educational Method Committee. Jadi kalau kita namanya komite metode pendidikan nasional. Itulah di situ saya menguatkan tentang yang namanya guduk berpangkalan. Karena mereka di situ bilangnya school based education, school based scouting. Saya bilang bukan school based, berpangkalan. Sama seperti Amerika juga begitu. Nah itulah kemudian tadinya mereka menganggap kepramukaan di Indonesia ini nggak benar karena di sekolah gitu. Tapi saya bilang, toh Amerika begitu, Inggris begitu. Salahnya di mana? Yang nggak begini kan cuma Australia. Tapi Australia di gereja saya bilang. Kalau gitu pramuka gereja dong. Itu yang saya lakukan dalam
kaitan dengan pengalaman-pengalaman lah gitu ya. Tapi cukup banyak yang berkesan, dan sampai sekarang saya merasa bersyukur bahwa saya bisa melakukan banyak hal yang mudah-mudahan sih bermanfaat. Sementara gitu. Ya. Jadi memang kalau mau dijelaskan track recordnya Kak Alfian ini tidak bisa singkat memang ya Kak, karena memang sudah banyak sekali pengalaman. Ya, takutnya dibilang sombong tadi kan. Dan ini Kak, saya sangat penasaran sekali, kan Kak Alfian ini sudah bergelut di berbagai negara mengurusi tentang kepramukaan. Ini Kak, jika dibandingkan kepramukaan di Indonesia dengan di luar negeri itu seperti apa? Kan seperti kita ketahui bahwa member pramuka terbanyak itu berada di Indonesia. Apakah memang pramuka di luar negeri itu tidak semenarik di Indonesia, atau sebenarnya kondisi pramuka di luar negeri dibandingkan dengan Indonesia itu seperti bagaimana Kak? Karena jika ada kegiatan-kegiatan internasional Kak, seperti kemarin ada Jota-Joti yang berskala internasional, kita bisa lihat sendiri bahwa membernya itu kebanyakan dari Indonesia. Sebenarnya pengaruh pramuka di luar negeri itu sebenarnya kondisinya seperti apa Kak? Ya, jadi begini, sebetulnya sekali lagi ya, scouting atau kepramukaan itu bisa menarik atau tidak menarik tergantung bagaimana para pembina dan orang dewasa membuat program. Pada tahun 1900 kalau saya tidak salah 91 itu WOSM membuat yang namanya survei Trend and Characteristic of Young People and Parents. Jadi mereka melihat trennya dan karakteristik anak muda seperti apa, orang tuanya seperti apa bisa menyerahkan anak-anak. Dari situ dibuat program. Amerika juga melakukan seperti itu sudah 2 kali. Nah, kalau dikatakan menarik atau nggak menarik, ini memang salah satu dari konstitusi WOSM mengatakan scouting is unique. Dia sangat tergantung pada kondisi negara masing-masing kan. Kalau kita mengatakan wah Amerika keren, ya lu pindah aja ke Amerika gitu. Karena mereka melakukannya berdasarkan kondisi budaya setempat gitu. Karena kan yang harus diingat adalah begini, seperti dikatakan oleh Baden Powell, let us not to absorb in the steps. Jangan kita itu terperangkap dengan langkah, hiking, jambore, kemudian pioneering atau apapun namanya, itu cuma means katanya, cuma sarana, not the end. The end is character with a purpose, sebuah karakter dengan tujuan, karena karakter itu macam-macam, maling juga karakter kan gitu. Karakter dengan tujuan, the purpose is with the purpose that the next generation be sane in an insane world. Itu kata Baden Powell pada masih tahun 1918, agar generasi muda ini tetap waras di dunia yang edan ini. Nah, bagaimana membuat generasi muda waras dan tertarik untuk menjadi waras di dunia yang edan, itulah sebetulnya yang harus dilakukan oleh para pembina dan organisasi pramuka. Nah, kalau dikatakan menarik atau enggak, menarikan mana di situ? Ya sangat tergantung dengan budayanya. Karena scouting is unique ya. Karena yang kita didik ini kan anak untuk tinggal di Indonesia. Kalau kita menggunakan metode Amerika di sini, anak itu nantinya tinggalnya di Amerika bukan di sini, nggak akan bisa. Nah, ini hal yang terjadi. Menarik atau enggak? Ya, kalau mau dikatakan terinspirasi ya. Seperti saya katakan tadi, dunia terinspirasi. Tadinya satu-satunya kegiatan buat penegak di seluruh dunia itu namanya Rover Moon, kayak Raimuna kita di sini. Tapi akhirnya mereka meniru Indonesia yang namanya PW. Mereka sebut namanya Community Development. Jadi kita banyak menjadi inspirasi. Kemudian seperti saya bilang tadi, Dewan Kerja. Tidak ada kepikiran tentang Dewan Kerja. Bahkan di tahun 2006 ketika saya ke Malaysia saja, Malaysia itu masih bertanya bagaimana tentang Dewan itu bagi penegak itu. Saya diajak ngomong sama gerombolan Kelana itu kalau kita di Bantara Laksana lah gitu. Termasuk Thailand. Nah, ketika kami DKM di tahun 1982, itu Lazlo Nagy, Sekretaris Jenderal WOSM ketika itu datang bertanya tentang konsep Dewan Kerja ini. Dan itu mulai pelan-pelan. Jadi mereka niru dari kita. Mereka niru PW, mereka niru Dewan Kerja. Plak-plak, betul. Sampai mereka bilang kalau mau bicara tentang how to organize the rover, tanyalah Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang,
Kalau orang lain menghargai itu, adakah kita menghargai itu seperti mereka menghargai yang zaman dulu itu? Apakah Dewan Kerja itu masih sama dengan yang dulu? Nah itu aja. Jadi kalau dikatakan menarik yang mana sih? Ya tergantung. Itu tergantung bagaimana kita memberikan menunya, gitu. Kita sama-sama jual ikan bakar nih. Tapi kalau bumbu kalau lebih enak kan orang lebih ke situ. Itu masalahnya, gitu. Jadi tidak bisa head to head gitu. Mana yang lebih menarik? Oke, Kak. Itu tadi tentang apa gambaran mengenai pramuka di Indonesia dengan di luar negeri. Kita ada ternyata kopinya dulu, Kak. Wah, ini disogok pakai kopi lebih lama nih. Maaf ya pemirsa, saya ngopi. Mau dicicip dulu, Kak, atau Ini pakai racun nggak? Bahaya ini. Terima kasih, nikmat pemirsa. Ya terus. Oke, Kak, kita kembali ke kondisi di Indonesia. Kita ketahui bahwa peserta didik itu termasuk penegak pandega. Kemudian ini sepertinya penegak pandega ada keistimewaan tersendiri, Kak, karena di aturan-aturan itu ternyata aturan yang dispesifikkan itu kebanyakan di penegak pandega, Kak, seperti Polbin, kemudian petunjuk Dewan Kerja. Ini sebenarnya untuk dibandingkan dengan siaga penggalang, kenapa sih penegak pandega itu lebih diistimewakan seperti itu, Kak? Ya, kalau kita lihat dari sudut kelahiran kepramukaan, yang pertama kali pramuka ini lahir sungsang, yang pertama lahir penggalang, akibat dari perkemahan di Brownsea Island yang dibuat oleh Baden Powell. Sesudah itu 8 tahun kemudian lahir siaga, karena anak adik-adiknya mau ikutan. Sesudah itu baru lahir penegak, karena yang tua-tua ini nggak mau keluar, tapi usianya masih di situ. Baden Powell melakukan banyak sekali percobaan untuk bisa sampai ke tingkat itu. Ini anak udah bisa masak nih, udah bisa bikin tenda, udah bisa segala macam, terus mau diapain lagi? Akhirnya Baden Powell berpikir, ya suruh masak sendiri, suruh cari menu sendiri, suruh makan sendiri. Makanya dia setelah beberapa kali uji coba, lalu keluarlah Baden Powell dengan bukunya Rover into Success, yang di situ dia mengatakan bahwa the motto of rover scouting is for the rovers, of the rovers, by the rovers. Dari, oleh, dan untuk. With the guidance of adult. Dengan bimbingan, bukan di bawah ya, karena kalau di bawah kan begini, tapi dengan itu begini, bermitra. Nah, kenapa sampai pada situ? Karena golongan ini, karena di luar negeri tidak dikenal pandega ya. Golongan ini, nanti saya cerita tentang itu. Golongan ini adalah golongan terakhir yang akan memasuki masyarakat. Jadi dia tidak lagi pegangan di belakang, ya, di jano, tapi sudah bersama, karena tinggal melangkah masuk masyarakat. Dia harus diajar untuk bisa bersiap melangkahkan kakinya keluar dari lingkaran itu. Nah, kenapa jadi aturannya jadi banyak? Kita harus berterima kasih para penegak pandega anggota Dewan Kerja sekarang ini pada seorang yang bernama Hussein Mutahar. Habib Hussein Mutahar ini adalah ajudan Presiden Soekarno ketika zaman revolusi yang menyelamatkan bendera Sang Saka Merah Putih dan kemudian akhirnya menjadi duta besar di Vatikan dan sebagainya. Beliau adalah internasional urusan penelitian. Dari kegelisahan beliau juga sebagai pandu sebelumnya, dan beliau adalah lulusan Gilwell, artinya KM kursus pembinanya itu di Gilwell sana di Inggris. Di tahun 1966 pada sebuah mukernas, dulu namanya belum ada Munas, Mukernas Musyawarah Kerja Nasional Anpuda Andalan Pusat Daerah ketiga tahun 66, beliau mengeluarkan usul tentang Dewan Kerja ini. Ya, bagaimana masih usul yang kasar sekali, tapi bahwa ketua dan wakil ketua itu adalah ex officio andalan. Kenapa? Karena sebetulnya kalau orang tuanya mati dia menjadi wali nih. Kalau dia punya adik kan, gitu. Nah, keluarlah Mutahar dengan itu setelah dia melakukan uji coba tahun 64 di Jatiluhur, sebuah perkemahan bakti. Ketika itu belum ada yang namanya penegak pandega, apa namanya belum. Lalu
setelah itu berhasil, dia majukan di 66 diterima, tapi tidak langsung otomatis serta-merta. Nah, lalu dibuatlah beberapa kegiatan tahun 68, sebuah perkemahan wirakarya pertama di Cihideng di wilayah Banten yang membuat irigasi sepanjang 7 km. Nah, ketika itu sudah mulai disebut Sangga Kerja Nasional, belum Dewan Kerja. Nah, tetap dan pekerjaannya juga masih 50-50. Dibantu oleh orang dewasa. Setelah itu pada tahun 69 dibuatlah Perpanitra Nasional pertama. Jadi Raimuna Nasional pertama tuh tahun 69 di Cimanggis, masih namanya Sangga Kerja. Ketika itu tapi sudah diserahkan sepenuhnya untuk orang dewasa cuma di luar. Sehingga kegiatan penegak itu tidak ada pembina pendamping. Pembina pendamping di luar garis semua, tidak boleh ikut campur sama sekali. Ya, dibuka oleh untuk sehingga Ketua Partai Nasional ketika itu cuma hadir untuk memberikan pengarahan, bukan membuka. Yang membuka adalah Ketua Sangga Kerja. Kan dianggapnya begitulah kehidupan di Ambalan, di mana Pradana membuka upacara. Gitu. Nah, sesudah itu mulai dipikirnya nggak bisa begini aja. Maka pada tahun 1971 ketika perkemahan wirakarya di Gisting, Lampung, saat itulah Muspanitra Nasional pertama dilakukan dan dipilihlah Dewan Kerja Nasional yang pertama. Belum ada aturan apa-apa. Belum ada PPDK, belum ada. Baru setelah, nah inilah Sulawesi Selatan harus mencatat. Baru setelah perkemahan wirakarya di Pangkajene Kepulauan di Minahasa Teknik, Muspanitra Nasional kedua sekaligus di sana memilih DKN. Disitulah baru dibuat usulan membuat PPDK pertama nomor 106 tahun 74. Ketika itulah benar-benar baru ketua dan wakil ketua Dewan Kerja menjadi ex officio. Jadi Sulawesi Selatan patut bangga sebagai sebuah titik sejarah dalam Dewan Kerja ini, karena di Minahasa inilah tercetus ide membuat PPDK pertama. Dari sana kemudian tahun 1970 itu 74 ya di Minahasa ini, lalu 78 di Karangkates, dilanjutkan dengan di Lebak Harjo. Dirasakan nih ada yang belum pas nih, walaupun sudah ada PPDK-nya tapi penegaknya masih begini. Maka pada Muspanitra Nasional ketiga di Cibubur setelah selesai Raimuna Karangkates dan Lebak Harjo pada tahun 78 Desember dibuatlah usulan. Karena ketika itu Indonesia sudah punya 27 kuarda nih, tapi baru ada 17 yang punya Dewan Kerja nih. Maka dibuatlah sebuah kesepakatan, oke, Dewan Kerja di seluruh daerah harus diadakan, tapi harus dibuat sebuah format pembinaan bagi penegak pandega khusus. Karena Pramuka sudah punya pola umum ketika itu, tapi belum ada pola-pola khususnya. Terus ada yang ngomong, kenapa nggak bikin pola pembinaan anggota muda? Tar dulu, kita kan penegak pandega dari oleh untuk, nggak boleh ngurusin yang lain gitu. Nah kemudian agar petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja yang 10674 yang cuma 3 halaman tipis banget itu dilengkapi. Nah itulah kemudian kita membuat pola, kita putuskan kita harus membuat sebuah pola pembinaan. Tapi kalau bikin pola pembinaan aja pelaksanaannya gimana? Akhirnya dibuatlah satu SK dengan 2 lampiran. Judulnya adalah tentang pola pembinaan penegak pandega dan mekanisme pembinaan yang sekarang kalian sebut Polmekbin itu. Nah itu kita mulai dari situ. Ketika itu ribut, ngapain penegak ngatur-ngatur dirinya sendiri? Emang urusan gua, pembina pelatihnya kan kamu belum bisa ya, nggak ada yang mau bikin. Kalau emang kita nggak boleh bikin, bikinin dong. Ini udah jadi. Dan di sidang paripurna tahun 1980 itu disahkan. Nah pada saat itu pula di sidang pendahuluan malam kami mengesahkan Sandi Ambalan Bhinneka Tunggal Ika dan kami mengesahkan adat Ambalan Bhinneka Tunggal Ika di situ. Sehingga dari situ kita sepakat bahwa kita akan bikin Raimuna 82 sebagai uji coba, di mana mengembalikan lagi kegiatan penegak pandega itu dibuka dan ditutup oleh Pradana atau Ketua Dewan Kerja, sedangkan Ketua Kuartir itu hanya memberikan sambutan, mengarahkan, menyaksikan, sama seperti tata upacara penegak. Nah, ini dilihat oleh internasional.
keren ya gitu. Maka pada tahun 2004 di konferensi Asia Pasifik di Brunei, kemudian sepakatlah membentuk yang namanya Dewan Kerja Asia Pasifik yang disebut dengan Young Adult Member Group atau sekarang disebut dengan Youth Representative, gitu kira-kira. Oke, Kak. Jadi petunjuk tentang Dewan Kerja dan Polbin ini dibentuk oleh penegak-penegak pada masanya, Kak. Ya. Bukan dari orang dewasa. Bukan. Nah, kalau dikatakan apakah itu dibuat oleh DKN 7883, tidak juga, karena prosesnya tidak serta-merta. Kita keliling. Dewan Kerja Nasional itu keliling sambil mendapatkan input. Nah, ini terus dikomunikasikan sampai difinalkan pada sidang paripurna tahun 80. Sehingga Polmekbin dan PPDK itu adalah dari, oleh, dan untuk. Nah, kemudian tentunya dengan perubahan situasi dan sebagainya, ini kan perlu ada penyesuaian sampai sekarang. Tapi akarnya di situ. Nomor 105 tahun 80 tentang Polmekbin, 106 tahun 80 tentang Dewan Kerja. Kenapa kita pertahankan nomor 106 untuk tetap mengenang Minasa Tekne yang mengeluarkan 10674 sebagai PPDK yang pertama? Jadi luar biasa sekali ya, Kak, penegak-penegak pada waktu itu. Nah, jika ini lagi, Kak, bukan maksud membandingkan tapi cuma mengumpulkan informasi tentang kondisi penegak-penegak yang diharapkan pada masa itu, dan Kakak melihat penegak-penegak pada masa sekarang. Apakah tujuannya pada masa itu tercapai pada masa kini atau perlu lagi adanya regulasi atau bagaimana, Kak? Saya melihatnya pada dua sisi ya. Selalu dari sisi orang dewasa dan dari sisi peserta didiknya. Tidak bisa serta-merta kita menyalahkan peserta didik kalau orang dewasanya benar gitu. Kecuali dia sudah melakukan benar, ininya yang enggak benar. Tapi kita harus melihat kedua ini. Yang pertama adalah banyak hal-hal yang memang belum ditulis dalam sejarah gerakan pramuka. Dan itu tidak disampaikan. Kalau itu tidak disampaikan, tentunya terjadi mispersepsi di sini. Nah, kalau pernah ngelihat permainan kuda bisik kan, dari sini Kak Reflin ganteng, sampai di sana Kak Reflin jelek, bisa berubah kan? Iya. Karena faktor itu. Nah, ini tidak dijaga. Kemudian satu lagi, ada faktor yang, maaf ya teman-teman ya, saya terpaksa ngomong jujur ini. Ada di antara para purna juga yang nggak ikhlas jadi purna gitu loh. Sehingga apakah itu membonceng atau memanfaatkan dan sebagainya, bukannya membantu gitu. Walaupun tidak banyak juga yang sudah melakukan pembinaan dengan baik. Jadi ini adalah pisau bermata dua. Apalagi sesudah berfungsi berstatus sebagai pelatih pembina, saya melihat sendiri bahwa kita tidak bisa hanya menyalahkan peserta didik tanpa melihat apakah si pembina sudah melakukan tugas dengan sebaiknya. Ditambah lagi, sebetulnya kami sudah berapa kali menyarankan agar seluruh purna Dewan Kerja itu jadi pembina, jadi pelatih gitu. Karena kan ada yang punya pengalaman. Jangan biarkan orang lain kemudian mengambil alih tugas ini yang nggak tahu ceritanya. Itu yang satu. Termasuk soal Pandega misalnya. Sebulan yang lalu saya diminta menyampaikan makalah di depan sebuah webinar yang dibuat oleh Warga Nasional tentang pramuka perguruan tinggi. Ada mindset yang harus diluruskan.